Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli kesehatan mental. Nah Mbak, kalau kita singgung terkait dengan tadi divisi klinis ya, itu untuk orang-orang yang memang nggak berani untuk konsultasi, apakah itu malah memperburuk masalah mereka, Mbak? Bisa jadi sih gitu ya. Jadi kalau misalnya memang gini, kita punya masalah, kita nggak berani untuk keluarkan, nggak berani ungkapkan, kita pendem sendiri, yang ada itu kan semakin ruwet ya masalahnya gitu ya. Jadi pikiran kita aja sendiri gitu kan, dan itu nggak bisa selesai justru. Tapi dengan kita pergi ke profesional, istilahnya kalau benang merah yang udah kusut tadi ditarik satu persatu, oh ternyata masalahnya di sini loh, masalahnya di sini. Nanti harusnya bagaimana ya gitu kan, digali lagi pikiran-pikiran dia yang mungkin ternyata dari pikirannya sendiri kan yang mencetuskan itu gitu kan. Nah, Karena terlalu khawatir tadi ya. Karena terlalu khawatir gitu kan. Itu salah satunya seperti itu. Jadi ya kalau saya saranin, kalau misalnya memang masih ngerasa ada yang di diri saya nih masih kurang begini ya, atau saya butuh ini, saya masih punya masalah yang masih saya belum bisa deal atau beradaptasi nih dengan diri saya gitu kan, segera cari pertolongan. Mungkin untuk karyawan juga gitu kan, yang penuh dengan tekanan pekerjaan dan butuh di konseling, butuh di apa ya istilahnya di recharge lagi ya energinya supaya lebih semangat lagi dalam bekerja gitu kan, juga bisa untuk konseling. Bisa dong ya. Bisa dong. Oke, ini contoh kasus yang sering terjadi yang pernah Mbak alami itu apa aja, Mbak? Kalau selama sekarang ya, selama 2 tahun ini. Kalau contoh kasus lebih ke individual ya, Iya. kalau ada kalau biasanya sih kita tuh kan kerjasama sama salah satu perempuan pembela HAM ya, lembaga juga gitu kan, seperti kasus-kasus KDRT gitu ya, kemudian kasus-kasus juga ada yang kecemasan, ada yang memang dia merasa obsesif kompulsif atau merasa dia tuh kalau misalnya nggak bersih, kalau misalnya dia bisa berkali-kali gitu-gitu ya, pokoknya ada keterkaitannya sama kecemasan gitu-gitu, itu pernah ada juga gitu ya. Tapi memang yang lebih sering itu karena kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain juga ya, tadi kita melakukan pendampingan psikologis pada korban KDRT misalnya seperti itu. Berarti perilaku-perilaku yang memang seperti misalnya barang ini kita taruh di atas meja, tapi kalau misalnya kita taruh di mana itu kayak ada yang ganjal gitu, pokoknya harus ditaruh di sini misalnya, itu termasuk dari gangguan kesehatan mental? Nah, aku nggak bisa jawab itu termasuk ya, karena itu nggak ada di list, belum tentu itu gitu loh. Makanya tadi kan aku sampaikan kalau kita ada orang yang perfeksionis itu, tadi ya. Ada orang yang perfeksionis gitu kan. Tapi kalau sudah dikatakan gangguan, kalau dia sudah mengganggu kehidupannya dia secara keseluruhan gitu ya. Kemudian itu dia juga sebenarnya udah kayak ngerasa kalau ini nih nggak bener nih, tapi aku nggak bisa kontrol gitu ya. Nah, itu segeralah cari pertolongan gitu. Ada nggak sih Mbak kegiatan yang akan Mbak lakukan terkait dengan sosialisasi kesehatan mental, mungkin ke daerah-daerah, ke instansi-instansi seperti itu, Mbak? Sebenarnya planning BKP Hijau itu habis lebaran ini kita tuh mau ngundang salah satu praktisi psikodrama. Jadi itu kayak salah satu terapi kelompok ya kan, untuk healing lah istilahnya gitu ya, dengan teknik psikodrama. Rencananya memang nanti di habis lebaran dengan salah satu praktisinya kita mau undang dari Jakarta, supaya nanti misalnya ada yang mau ikutan gitu ya, bisa tuh untuk ikut psikodrama supaya istilahnya healing lebih tentram gitu dengan teknik terapi psikologi gitu. Benar-benar. Nah, tantangannya apa sih Mbak untuk menjadi biro konsultasi kesehatan mental ini? Apa saja yang sudah Mbak lalui? Kalau tantangannya sih lebih ke mungkin menyadarkan orang-orang pentingnya kita itu harus sehat mental gitu ya. Terus kita juga menyadarkan orang-orang supaya jangan mendiagnosa diri sendiri dan jangan langsung melabel seseorang itu gangguan gitu. Padahal belum lihat, istilahnya kalau di kita tuh belum ada dilihat dari buku DSM-nya, belum ada dilihat dari macam-macamnya gitu ya. Ada list-listnya gitu. Jangan sampai kita ngelihat orang, oh dia misalnya dia mindah-mindahin
barang sendiri, apa dia itu adalah gangguan Iya, ini iya, gitu iya, ya. iya. Nah, itu yang kita harus memberikan edukasi banyak hal gitu ke masyarakat supaya jangan dengan mudah kita melabel seseorang dengan gangguan mental, karena ketika kita melabel seseorang, label itu akan masuk ke dalam diri orang itu, kemudian dia akan meyakini, dia justru semakin merasa dia gangguan gitu. Karena kekhawatiran. Akhirnya pulang Betul, lagi ngecek lagi betul, berulang-ulang gitu betul. kan. Kecuali kalau misalnya kita memang sudah sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kita nggak mau ketemu orang banyak, kita nggak mau makan sampai berbulan-bulan, kita nggak mau kita udah nangis terus setiap hari, atau kita melakukan tadi pindah-pindah barang sampai yang kita nggak bisa bekerja gitu ya, nggak bisa berfungsi lagi secara normalnya gitu ya. Nah, cepat segera cari pertolongan. Tapi kalau kita sudah juga mulai merasa ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan sendiri, segera juga cari pertolongan. Oke, gitu. berarti orang sehat mental itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri, begitu betul. ya, Mbak, ya. Orang sehat mental itu orang yang mampu mengenali potensinya. Saya tahu nih, saya punya potensi ini, saya bisa jalan, saya bisa kembangkan. Kemudian saya punya masalah, oh berarti cara penyelesaian masalah saya nih harus seperti ini nih gitu ya, yang tidak merusak diri saya gitu ya. Nah, kemudian orang sehat mental itu juga dia berfungsi secara baik di lingkungan sosialnya, di pekerjaannya, di pendidikannya gitu ya. Semua dia berfungsi normal gitu. Kesehatan mental itu bisa diuji nggak sih, Mbak? Dengan Diuji alat pakai tes. teori misalnya atau alat tes. Alat tes psikologisnya ada Ada, gitu ya. Jadi itu kayak gimana tuh, konsul terkait apa tuh biasanya kalau pakai alat tes ya? Misalnya terkait kecemasan, ada alat tes psikologi memang untuk kecemasan gitu. Untuk yang stres atau depresi juga ada alat ukurnya. Jadi kalau di psikologi itu kita memang ada alat ukur psikologis atau konstruk psikologisnya gitu, untuk mengukur di level mana ya seseorang ini cemasnya gitu. Bener. Oh, ternyata mungkin nggak terlalu tinggi, di level sedang gitu ya, bisa seperti itu. Gimana sih, Mbak, cara kita menyelesaikan masalah secara sendiri ya, Mbak ya? Jangan sampai depresi dan juga terlalu memikirkan hal-hal itu sampai pekerjaan lain tuh akhirnya terlalaikan seperti itu. Yang pertama tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita pertama harus cukup istirahat dulu ya, yang jelas gitu ya. Kemudian ketika kita punya masalah, kita jangan punya fixed mindset bahwa masalah ini nggak mungkin selesai, tapi kita harus punya grow mindset bahwa apapun masalahnya pasti ada solusi penyelesaiannya gitu kan. Nah, kemudian kita cari tahu nih sebenarnya yang menjadi masalah kita itu apa sih gitu ya. Yang bermasalah itu situasinya, sayanya, atau orang lainnya gitu ya kepada saya gitu. Nah, itu kita harus breakdown dulu tuh kalau istilahnya kita gitu kan. Jadi supaya kita tuh nggak merasa semua itu masalah. Kadang ada satu masalah tapi yang lain juga dipikirin gitu. Jadi kita harus bisa membreakdown masalah yang menjadi sekarang ini masalah yang paling penting atau yang paling menjadi masalah itu apa ya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah ini, kita tanya lagi tuh ke diri kita gitu kan, apa yang harus saya lakukan yang membuat kita itu menyelesaikannya dengan baik gitu ya, bukan dengan kita merusak diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah mulai punya kecenderungan merusak diri kita sendiri, hal sederhananya misalnya kita nggak mau makan berhari-hari gitu ya, segera cari pertolongan, kalau saya bilang begitu. Oke, untuk support keluarga dari profesi Mbak sekarang itu gimana, Mbak? Alhamdulillah untuk suami dan anak saya, orang tua saya tuh support sama apapun yang saya kerjakan gitu kan. Mereka juga dukung kalau saya pengen sekolah lagi gitu kan, mereka dukung. Alhamdulillah saya dapat support yang luar biasa dari keluarga. Berarti Mbak harus pintar-pintar bagi waktu tadi ya, karena Iya. menempuh pendidikan sebagai seorang ibu kan, terus di biro konsultasi juga Jadi sebenarnya lebih ke kalau sama pasangan tuh kita sif-sifan ya istilahnya gitu, karena pasangan juga bekerja kan. Kadang memang ada yang mengasuh anak gitu kan, cuma kan nggak selamanya juga kita mau titipin sama pengasuhnya, pasti kita ada sif-sifan waktunya. Oke, gantian ya gitu, nanti gantian lagi gitu. Pernah nggak sih Mbak klien ada yang datang ke Mbak, dia tuh menduga kalau dia tuh punya gangguan kesehatan mental, tapi ternyata nggak kayak gitu, hanya dugaan mereka aja gitu. Iya, itu sangat bisa terjadi gitu. Pernah ya. ada yang Pernah kayak begitu gitu ya. Jadi gini, mungkin bukan dia bilang Mbak saya ini gangguan gini enggak ya, tapi kayak lebih
dia punya kekhawatiran misalnya kan karena dia sempat baca di Google dan lain sebagainya, aku nih begini-begini nggak ya, tapi ternyata misalnya waktu digali gitu ya, masalahnya tuh sebenarnya masalah yang sebenarnya tuh bukan yang di saat itu, mungkin entah masa lalunya atau karena dia punya kekhawatiran tentang satu hal yang membuat perilakunya menjadi seperti itu untuk sekarang kayak gitu. Oke, sebagai psikolog nih Mbak, apa sih Mbak tips-tips yang harus kita jalankan untuk menjaga kesehatan mental kita? Apalagi kan banyak tekanan di dunia kerja atau mungkin dari pelajar juga banyak PR yang harus dikerjakan begitu Mbak. Tipsnya tadi yang pertama tetap harus istirahat yang cukup, kemudian makan makanan gizi seimbang. Terus yang kedua, jangan kita itu punya pikiran yang menghakimi atau merusak diri kita sendiri gitu ya, tapi kita harus menumbuhkan pikiran yang positif terhadap diri kita sendiri gitu ya, memberikan afirmasi yang positif ke diri kita sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan sesuatu, saya bisa melewati ini semua, misalnya seperti itu. Atau misalnya lagi banyak PR, oh saya bisa kok mengerjakan PR-nya gitu ya, bukan sebaliknya ya. Jadi kita menumbuhkan pikiran yang positif itu untuk diri kita. Kemudian kita juga tidak mendiagnosa diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang istilahnya tuh jangan terkungkung sama masa lalu kita. Oh, karena saya dulu pernah digini-giniin, jadi saya begini gitu ya. Ingat, masa depan kita itu kita yang bisa untuk mendapatkannya gitu. Kita yang sekarang itu kita yang akan membentuk masa depannya kita gitu. Jadi kita bisa melakukan memaafkan diri kita gitu ya. Kita peluk diri kita, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ke diri kita karena kita sudah mampu melewati prosesnya, proses sampai dengan sekarang gitu. Berarti kesehatan mental itu juga salah satu faktornya karena trauma masa lalu juga bisa Mbak ya? Bisa gitu. Tapi ada pernah klien kayak gitu Mbak? Pernah ada juga gitu ya. Kalau misalnya klien-klien korban kekerasan kan pasti ada traumanya gitu, tapi balik lagi ya, saya disclaimer, saya tidak mau membahas masalah gitu ya. Oke, mungkin tadi dari tantangan dari Mbak sendiri dan juga harapannya nih Mbak ke depannya terkait dengan Mbak ya sebagai Direktur Biro Konsultasi Psikologi Hijau ini apa Mbak? Harapannya lebih ke semoga masyarakat di Bengkulu lebih aware dengan pentingnya kesehatan mental gitu ya. Kemudian jangan pernah malu untuk mendiskusikan ya masalah kita dengan profesional psikolog gitu ya. Dan cari lembaga psikologi yang memang di dalamnya sudah ada psikolog-psikolog yang terdaftar gitu ya. Karena di Bengkulu sendiri ini ada Himpunan Psikologi Bengkulu, kemudian ada juga Ikatan Psikolog Klinis juga ada di Bengkulu ya kan. Kemudian ada beberapa biro psikologi juga di Bengkulu. Jadi pastikan kalau misalnya memang kita punya masalah di dalam diri kita, atau kita nggak usah ngomongin masalah melulu deh, kita pengen tahu potensi diri kita, misalnya kita pengen tahu bakatnya kita, minatnya kita untuk anak-anak pelajar gitu ya, silahkan cari biro psikologi yang ada di Bengkulu, salah satunya Biro Konsultasi Psikologi Hijau gitu ya. Kemudian untuk instansi juga, misalnya butuh training nih gitu ya, butuh ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau butuh rekrutmen nih untuk dites psikologis dulu karyawannya gitu kan, boleh ke Biro Konsultasi Psikologi Hijau gitu. Harapannya itu sih supaya orang-orang lebih aware lagi bahwa memang sehat mental itu penting loh gitu, supaya kita bisa berfungsi secara adaptif, secara normal di lingkungan kita. Berarti memang kalau bahas tentang kesehatan mental ini nggak semata-mata tentang yang negatif aja ya, tapi ada positifnya juga ya Mbak ya. Karena kan sekarang tuh banyak yang berstigma berbeda ya. Nah itu stigmanya yang harus makanya aku bilang kita jangan bahas soal gangguan selalu gangguan, tapi dalam psikologi itu kita
melihat potensi seseorang gitu kan, ada bakat dan minat. Kalau kemudian kita juga mengembangkan sumber daya manusianya gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Fani sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi Mbak ya, dan waktu siapa tahu TVRI bisa kolaborasi nih sama Iya, Mbak. siapa tahu Oke, ya bisa tos dulu, kolaborasi. Mbak. Oke. Iya, terima kasih. Baik, pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa. Sampai jumpa.